Halo teman-teman, bersama dengan saya Hatta Halimas di dalam acara My Personal Gospel Study. Melalui acara ini saya memiliki kerinduan untuk berbagi pandangan atau pendekatan pribadi saya terhadap Injil Firman Tuhan. Harapan saya adalah supaya melalui apa yang saya bagikan, teman-teman boleh diberkati dan semakin menikmati kebenaran dari Tuhan. Tema saya di dalam bagian ini adalah pengenalan ilahi, dan tema ini akan menjadi fokus saya di dalam beberapa sesi supaya tidak terlalu panjang, khususnya mulai dari episode yang ketiga yang sekarang sedang Anda tonton sampai kepada episode yang ke-6. Kita akan membahas beberapa hal terkait mengenal Tuhan. Sebagai orang percaya, kita mengetahui betapa pentingnya mengenal Tuhan. Bahkan kita mencari berbagai cara untuk mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Apakah kita telah mengenal Tuhan yang benar? Dan bagaimana kita dapat mengetahui telah mempercayai Tuhan yang benar? Apakah Tuhan dapat ditemukan melalui pencarian-pencarian manusia? Sepertinya ada jurang ketidaktahuan di antara apa yang kita yakini sebagai kebenaran dengan kebenaran mutlak yang sesungguhnya tersebut. Di sini kita perlu mengetahui konteks dari keberadaan manusia secara tepat, di mana penciptaan kita, kejatuhan kita, dan penebusan kita menentukan posisi kita dalam mengenal Tuhan. Di dalam penciptaan, kita tahu bahwa kita ada untuk mengenal Tuhan. Kita menyadari alasan dan tujuan dari pengenalan akan Tuhan tersebut. Kita diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kalau kita diciptakan dari Dia dan oleh Dia, maka kebenaran tersebut sangat konsisten untuk dipahami apabila kita hidup untuk Dia. Dan arah dari seluruh perjalanan hidup kita juga ditujukan kepada Dia. Dengan kata lain, pengenalan akan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari alasan dan tujuan keberadaan hidup manusia. Ada semacam paradoks antara perintah untuk mencari Tuhan dengan pernyataan tidak ada yang mencari Tuhan. Dan kedua paradoks ini, kedua pernyataan ini sama-sama dapat ditemukan di dalam Alkitab itu sendiri. Pertanyaannya, apakah dua hal ini bertentangan? Mari kita melihat beberapa hal. Di dalam 1 Tawari 16 ayat 11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kemudian Mazmur 105 ayat 3 dan 4 dikatakan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biar bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Juga di dalam Yesaya 55 ayat ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ayat-ayat ini memberikan kita dorongan untuk mencari
Tuhan. Nah, masalahnya kita perlu meletakkan ayat-ayat tersebut di dalam konteks yang tepat. Kita perlu berhati-hati agar tidak sekedar menyimpulkan secara langsung dan mengabaikan maksud dari apa yang hendak disampaikan melalui teks tersebut. Setiap ayat atau pernyataan yang tertulis harus diletakkan di dalam gambar besar atau metanarasi Alkitab secara benar, baik seluruh peristiwa yang terjadi maupun perintah dari Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak keliru dalam memahami mana yang merupakan bayang-bayang dari janji Tuhan, mana yang merupakan wujud dari janji Tuhan, mana yang adalah gambaran dari janji Tuhan, dan mana yang adalah penggenapan dari janji Tuhan. Semuanya itu harus dipahami melalui perspektif salib, berdasarkan kerangka kematian Yesus. Dengan kata lain, kita perlu membiarkan firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan itu sendiri. Sebuah pernyataan di dalam Alkitab harus dipahami dan ditafsirkan oleh penjelasan yang mendasar yang juga sudah dinyatakan di dalam Alkitab itu sendiri. Berdasarkan konteks waktu, seluruh ayat tentang perintah untuk mencari Tuhan itu diberikan di dalam kondisi keberdosaan atau kejatuhan manusia. Sebenarnya Alkitab tidak sekedar memberikan perintah bagi kita untuk mencari Tuhan, tetapi Alkitab itu sendiri mengidentifikasikan hasil dari perintah tersebut bagi kita. Dan sama seperti segala perintah Tuhan yang lainnya, yang meskipun baik dan benar demi manusia, tetapi masalahnya manusia selalu gagal untuk memenuhi hal tersebut. Makanya di dalam Roma 3 ayat 11 kita diberitahu tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ada sebuah diagnosa yang diberikan untuk menjelaskan keberadaan manusia. Kalau kita fokus dan meletakkan ayat tersebut apa adanya, mungkin kebanyakan orang akan protes. Sepanjang sejarah peradaban, manusia telah menempuh berbagai cara untuk mengungkapkan keberadaan Tuhan. Entah untuk benar-benar meyakinkan bahwa Tuhan itu ada, atau untuk mencari-cari dalil bahwa Tuhan itu hanya sekedar khayalan atau ilusi semata. Pencarian tersebut bisa beragam. Contohnya, melalui agama, manusia mencoba untuk menjelaskan tentang Tuhan. Melalui filsafat, manusia mencoba untuk mempertanyakan, menyelidiki, dan merenungkan tentang Tuhan. Atau mungkin juga melalui ilmu pengetahuan, manusia mencoba untuk membuktikan tentang Tuhan. Kita mungkin mengenal ada orang-orang yang meskipun berbeda keyakinan dengan kita, tetapi mereka dengan tulus dan sungguh-sungguh sedang mencari Tuhan. Mereka ingin mengetahui seperti apa Tuhan sesungguhnya. Tentu, kita perlu menghargai dan memberi tempat untuk segala bentuk perbedaan tersebut. Kita tidak bisa menggantungkan kebenaran
berdasarkan pertimbangan relatif kita. Khususnya ketika kita mempercayai bahwa Tuhan sendiri telah menyatakan kebenaran tersebut di dalam firman-Nya. Meskipun kita membaca firman Tuhan, khususnya sebelum Yesus datang ke dalam dunia, ada beberapa perintah yang mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Kita perlu memperhatikan apa yang terjadi kemudian dan apa yang dihasilkan oleh perintah tersebut. Dan kita hanya boleh menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan dari Tuhan itu sendiri. Menariknya, firman Tuhan tidak menyembunyikan apa yang menjadi pertimbangan Tuhan tersebut. Di dalam Mazmur 14, khususnya ayat kedua dan ketiga, serta Mazmur 53, khususnya ayat kedua sampai yang keempat, kita diberikan gambaran tentang apa yang terjadi saat Tuhan memandang manusia dari surga untuk menyelidiki, memeriksa, atau menginvestigasi diri kita. Berkali-kali kita diberitahu, semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik. Semua orang melakukan kejahatan. Di dalam Yesaya 53 ayat ke-6 juga dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Atau di dalam Mazmur 19 ayat 13, Daud berkata demikian, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Dari ayat-ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pencarian manusia ada di dalam ketersesatan dirinya sendiri. Itulah sebabnya kita bisa saja berpikir bahwa kita sedang mencari Tuhan, walaupun di dalam kenyataannya tidak demikian. Pencarian manusia ada di dalam kondisi yang tersesat, dan ini yang terjadi. Orang yang berada atau terjebak di dalam kondisi yang tersesat, mereka tidak menyadari bahwa dirinya sedang tersesat. Kenapa? Karena mereka semua sibuk untuk menjalani jalannya sendiri. Jadi, apa harapan kita? Apa yang bisa kita harapkan? Di dalam Mazmur 25 ayat ke-8, kita diberitahukan bahwa Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kita bisa melihat bahwa satu-satunya pengharapan kita ada pada pribadi yang dapat memperlihatkan jalan yang benar kepada kita. Sebenarnya saya melihat bahwa tidak ada kontradiksi di antara perintah untuk mencari Tuhan dengan pernyataan bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Hanya saja kita perlu untuk meletakkan ayat-ayat tersebut di dalam kondisi di mana masing-masing dari tindakan tersebut dilakukan. Kalau kita kembali ke dalam Roma 3 ayat 11, di dalam ayat tersebut ada sebuah penegasan bahwa bukti dari tidak adanya seorang pun yang mencari Tuhan itu diikuti dengan pemberitahuan bahwa tidak ada seorang pun yang berakal budi. Dalam keberadaan manusia di bawah kuasa dosa, maka setiap pengertian, pemahaman, dan kesadaran manusia
termasuk pandangannya tentang Tuhan, itu sangat dipengaruhi dan dihasilkan dari dosa. Sehingga tidak mengherankan bahwa setiap upaya manusia untuk mengenal Tuhan itu selalu mengalami distorsi atau penyimpangan. Dengan kebenaran Injil tersebut, kita memahami bahwa karena dampak dari dosa, kita tidak cukup berakal budi untuk mencari Tuhan. Kalaupun kita mencari Tuhan, atau kalaupun kita berpikir demikian, kita sebenarnya melakukannya dalam motif yang keliru. Apabila kita mau jujur dan terbuka, kita semua pernah melakukannya. Kita mencari Tuhan bukan karena pribadinya, tetapi karena apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan. Kita tidak sekedar mencari Tuhan karena siapa Dia, melainkan hanya demi kepentingan kita sendiri. Dan firman Tuhan memperlihatkan serta menyatakan kebenaran tersebut kepada kita. Injil mengubah cara kita dalam memahami sebuah pengenalan akan Tuhan. Kita tidak mendasari perjalanan tersebut pada upaya kita, melainkan pada anugerah Tuhan. Oleh Injil, kita mengalami kuasa penebusan untuk dapat memiliki pengenalan yang sejati akan Tuhan. Dalam kondisi penebusan, kita diselamatkan sehingga kita dapat dipulihkan kembali sesuai dengan alasan dan tujuan dari keberadaan kita. Yaitu apa? Untuk mengenal Dia yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Saya percaya Roh Kudus tiada henti-hentinya memberikan semangat bagi kita dalam mempelajari firman Tuhan, Injil Yesus Kristus yang senantiasa mengubahkan, memerdekakan, dan meneguhkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.